Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube Dunia Coding, di playlist pembelajaran pemrograman bahasa pemrograman C++ bersama Dunia Coding. Ya. Iya, buat teman-teman yang masih baru mungkin baru pertama kali yang ngeklik video ini dari searching di YouTube dan mungkin baru pertama kali melihat pembelajaran seperti ini, jangan lupa aku ingatkan untuk kembali lagi melihat playlist Dunia Coding dulu. Nah, untuk melihat playlist pembelajaran bahasa pemrograman C++ ini dan ditonton videonya dari episode pertama. Kenapa? Karena supaya teman-teman bisa mengerti ya tentang apa yang akan kita pelajarin nanti ke depannya. Oke, teman-teman. Nah, jadi jangan lupa yang belum pernah menonton video ini sama sekali, silahkan diputar dulu ya playlist episode pertamanya supaya mengerti apa yang akan kita pelajari di hari ini. Seperti itu, teman-teman. Dan ya jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman suka ya dengan video kita, video sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng supaya mengetahui kapan kita upload. Nah, jadi kalau misalkan upload langsung ketahuan tuh dan bisa langsung ditonton videonya. Oke. Jadi kemarin kita udah belajar ya yang namanya sorting. Dan di sini kita akan mempelajari yang namanya itu sorting. Nah, sorting itu ada 3. Ada bubble, ada selection, sama ada insertion. Nah, ya kemarin kita sudah belajar tuh sorting yang namanya bubble. Nah, untuk hari ini kita akan belajar sebuah sorting, yaitu namanya adalah selection sort. Jadi selection sort itu apa? Nah, ini pertama gini, kalau kemarin itu bubble adalah mengurutkan angka ya dari atau huruf ya, dari kecil ke besar lah, dengan menghitung atau membandingkan data sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk selection ya ini adalah sebuah sorting ya yang digunakan sama sebenarnya untuk mengurutkan, bisa itu secara ascending dan descending, tapi berdasarkan dengan cara membandingkan data paling kiri dengan data yang nilainya paling kecil dalam sebuah array, yang nantinya data tersebut akan ditukarkan seperti itu. Nah, jadi nanti buat video sorting ini seperti biasa kita buat menjadi 2. Yang pertama ini aku akan menjelaskan dulu ya bagaimana sorting selection itu, dan yang kedua nanti kita akan masuk ke codingannya. Nah, ini adalah selection sort. Nah, contohnya begini. Contohnya di sini aku punya sebuah array ya. Di sini aku punya sebuah array dan arraynya ada isinya nih 4, 9, 2, 1, 5. Misalkan begitu, seperti itu. Nah, di dalam sini kita akan mencoba untuk mengurutkan data ini dengan selection sort. Nah, gimana caranya? Untuk selection sort, kita akan buat beberapa poin di sini ya. Jadi yang poin pertama itu ada titik I ya. Kan kayak looping kemarin ya, kayak sorting kemarin kita kan ada looping di huruf I ya kalau nggak salah. Nah, kita buat titik poin huruf I gitu. Misalkan huruf I-nya itu kita tandain abu-abu. Ini jangan pusing dulu. Kita ikut saja dulu ya. Kita ikuti saja dulu, kita pelajari saja dulu. Titik I ini gunanya untuk apa? Nah, titik I ini gunanya adalah di mana sih tempat looping kita berada. Kita ada di looping keberapa sih? Nah, bayangkan saja tempatnya adalah index ke 0 misalkan. Ini index ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi misalkan di array ini kita punya 4 index. Titik I dimulai dari 0. Titik I ini adalah abu-abu. Contohnya seperti itu. Terus ada titik kedua. Titik kedua itu adalah titik J atau looping kedua. Looping kedua kita kasih warna hijau. Nah, hijau ini adalah looping kedua. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di video kita sebelumnya, itu kan ada 2 looping ya. Ada looping I sama looping J. Looping itu looping pertama, ada J itu looping kedua. Looping I pertama yang abu-abu ini
digunakan untuk menentukan data yang paling kiri. Dan looping J ini digunakan untuk menentukan mana sih nilai yang paling kecilnya, seperti itu. Dan nanti cara kerja dari selection itu adalah kita mulai dari looping I ya. Looping ini kan 0, 4 nih. Nanti looping J akan berjalan mencari data yang paling kecil. Misalkan looping J sekarang ada di data keempat gitu kan, nilai 4, oke. Nanti kan kalau misalkan looping kan ada I sama J itu. Kalau misalkan J di dalam I, maka looping J bakal diselesaikan dulu, ya kan? Nah, looping J ini akan berjalan ke samping. Set. Tadi kan ada di 4 ya. Nah, dia akan menghitung 9 nih. Nah, 9 ini kira-kira lebih kecil dari 4 enggak sih gitu. Kalau misalkan si 9 ini enggak lebih kecil dari 4, maka si J ini nilainya masih 4. Ini nilainya nih. Ini nilainya masih 4 gitu kan. Nah, dia bakal ke samping lagi. Set sini. Terus membandingkan nih. 4-nya lebih kecil daripada 2 enggak sih gitu. 2 ini lebih kecil daripada 4 enggak sih gitu. Kalau dia lebih kecil, maka nilai 4 ini akan terganti menjadi nilai 2. Kenapa? Karena di sini kita akan mencari nilai yang paling kecil di dalam array ini. Setelah udah 2 nih, kita pindah lagi ke sampingnya. Set. Jangan dibandingkan lagi nih. 1 lebih kecil daripada 2 enggak? Kalau iya, maka dia akan digantikan lagi. Nanti ke samping sini, jadi dibandingkan lagi. Nah, kalau misalkan udah habis dan ditemukan data terkecil ya, nanti yang dilakukan sistem adalah menukar angka 4 ini atau yang titik abu-abu ini dengan titik yang hijau ini gitu. Jadinya titik 4 ini akan menjadi angka 1. Set gitu. Nah, titik hijau ini akan menjadi angka 4. Yang 4-nya itu ada di indeks ke-3. Set ya begitu. Nah, mereka akan bertukar seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, di looping berikutnya, si abu-abu ini bakal pindah ke angka 9. Nah, gitu. Dan si hijau ini akan pindah ke awal lagi gitu. Awalnya di mana? Awalnya itu adalah di huruf I ini. Jadi dia akan mulai dari sini. Dan di sini akan ada perulangan lagi, teman-teman. Jadi ini bukan angka 1 lagi nih, tapi dia akan pindah ke angka 9. Kita mengambil angka dari ini ke 0-nya gitu. Dari sini dia akan jalan ke sini. Set. Terus akan membandingkan lagi, apakah 2 lebih kecil daripada 9? Kalau iya, ini akan terganti nih. Set gitu. Terus nanti dia bakal ke samping lagi. Set gitu. Dibandingkan lagi, kalau misalkan lebih kecil ditukar, kalau tidak ya tidak gitu. Dibandingkan lagi ke sini. Kalau dapat nilai terkecil, maka si hijau sama abu-abu akan tertukar. Maka ini 2, ini 9 gitu. Dan nantinya di looping berikutnya ini akan berpindah lagi si I-nya gitu ke sini. Dan si hijaunya akan balik ke sini. Ini berarti berapa tadi? 9. 9 ini akan terus ke sini. Lebih kecil apa enggak? Kalau iya ini 4. Terus nanti dia bakal ditukar lagi 4 terus jadi 9. Ini bakal pindah lagi si I-nya ke sebelahnya. Gitu. Ini bakal pindah ke sini, ini 9 lagi. Terus ini bakal pindah ke sini. Itu dibandingkan dia lebih kecil, terus ditukar lagi 5. Dan di looping terakhir dia akan pindah ke sini. Yang hasil akhirnya adalah semua datanya sudah terurut dari kecil ke besar, 1, 2, 4, 5, 9. Nah, teman-teman, seperti inilah jalannya dari selection sort gitu. Jadi dia akan mengurutkan dengan cara menselect nilai terkecil lalu membandingkannya dengan data yang paling kiri menggunakan 2 looping, teman-teman. Nested if and nested for. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab. Nah, mungkin sekian ya dari episode kali ini.
dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dan buat teman-teman yang pengen nonton playlist Dunia Coding bisa tuh aja dicek ya di YouTube kita. Dan yang belum subscribe nih, yang belum subscribe, like, silakan di subscribe dan like, dan jangan lupa untuk dipencet loncengnya supaya teman-teman tahu kapan kita akan upload video atau kapan sih kita upload video. Oke, see you di next episode dan salam tukang ketik.